Halo sahabatku Mbak TV, bertemu lagi dengan saya Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Punten. Lagi-lagi Rumah Sakit Punten ya yang kita undang. Oke, langsung aja kita kenalan sama tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum, saya Putri dari asisten laboratorium di Rumah Sakit Punten. Oke, sama Putri ya sekarang ya. Oke, Ya. gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah sehat Mbak Bella. Sehat ya. Oke, jadi Mbak Putri hari ini kita mau membahas tentang apa nih Mbak Putri? Jadi pembahasan kita hari ini tentang pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil yang masih awam di masyarakat umum. Wah, menarik sekali nih kayaknya. Oke, langsung aja Mbak Put, kita mau membahas tentang apa dulu nih? Jadi pemeriksaan lab di ibu hamil itu sebenarnya banyak, tapi yang paling basic itu ada 6, yaitu golongan darah, Oke. HB atau hemoglobin, HbSAg, HIV, TORCH, dan di era pandemi seperti ini kita butuh pemeriksaan rapid test antigen atau antibody COVID. Oke, boleh nih dijelaskan satu persatu kepada sahabat Gumba TV tentang pemeriksaan yang basic itu tadi. Baik, kita pertama akan membahas tentang golongan darah. Oke, golongan darah dulu ya. Ya. Kenapa sih golongan darah itu penting untuk diketahui oleh ibu hamil? Karena kita untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu kita mengalami persalinan dan mengalami pendarahan, baik itu persalinan normal atau sesar. Seperti itu. Jadi penting banget ya, karena nanti mungkin adanya darah yang keluar banyak, nanti harus ditransfusi gitu ya. Iya. Jadi kita harus donor darah. Benar gitu, biar sekali. langsung tahu oh ini darahnya ini gitu ya Mbak Put Iya. ya. Oke, golongan darah. Terus apa lagi nih Mbak Put? Yang kedua itu hemoglobin atau sel darah merah. Oke, yang biasa dikenal HB itu Iya. ya. Iya. Kenapa nih dengan HB ini Mbak Put? Di ibu hamil itu rentan mengalami anemia atau nilai hemoglobin yang turun karena ibu hamil mengalami peningkatan cairan yang dibagi untuk dua, untuk si ibu gitu. dan si anak. Bayinya gitu. Iya. Oke. Kenapa kok bisa jangan itu dulu Mbak Put. Rentangnya dulu. Nilai normalnya untuk HB-nya sendiri itu gimana? Untuk nilai normal di wanita yang tidak hamil antara kisaran 12 sampai 14. Oke. Tapi di ibu hamil jika sudah menginjak di angka 10 itu sudah di bawah rata-rata atau di ambang batas normal untuk menjalani persalinan baik itu sesar atau normal. Oke. Jadinya kalau rendah ini apa yang bisa terjadi nih Mbak Put? Kalau rendah yang bisa terjadi pertama lemah, letih, lesu ke ibu hamil, berkunang-kunang, mudah capek. Dan kalau dari pemeriksaan dasar dari tangan atau apapun terlihat pucat gitu Mbak Bella. Gitu ya, makanya banyak sekali ya memang ibu hamil itu harus benar-benar tahu tentang HB-nya gitu. Iya, benar sekali. Pemeriksaan yang awal gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, setelah tadi ada HB, ada apa lagi nih Mbak Put? Yang ketiga itu pemeriksaan HbSAg atau hepatitis B. Oh, hepatitis B ya. Iya. Kenapa nih penting kita harus periksa itu Mbak Put? Karena di ibu hamil yang terkonfirm positif HbSAg, si ibu bisa menularkan kepada si bayi melalui plasenta. Oh, gitu ya. Mbak Bella. Jadi Iya. langsung ke bayinya gitu Langsung ya. auto. Oke. Jadi kalau semama hal itu terjadi gimana nih Mbak Put? Jadi kan kalau andai kan kita ceknya jauh-jauh hari, kita bisa tahu gitu Mbak Bella kita terkonfirmasi positif atau tidak. Jika hal itu terjadi atau isi ibu terkonfirmasi positif HbSAg, nanti si bayi akan mendapatkan treatment khusus atau spesial ketika si bayi lahir. Seperti Jadi itu udah Mbak ada, Bella. Caranya nih ya. Iya, benar Oke, sekali. tadi udah 3 nih ya Mbak Put ya. Terus apa lagi nih yang keempat? Yang keempat itu HIV. HIV ini hampir sama dengan HbSAg. Dia juga penyakit yang mudah tertular melalui plasenta si ibu ke si bayi. Si bayinya Ya. gitu ya. Oke, jadi HIV terus ke apa tadi TORCH. Ya, TORCH ini apa ini Mbak Put? TORCH ini bisa dilakukan sebelum si ibu hamil. Jadi buat berjaga-jaga agar si ibu tidak terkena TORCH. Kalau penyebabnya sendiri nih Mbak Put dari TORCH ini apa sebenarnya? Penyebabnya sendiri dari lingkungan rumah yang dekat dengan unggas. Ibu yang suka atau gemar untuk memelihara hewan berbulu seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Yang keempat, makan makanan yang setengah matang. Dan yang paling tinggi itu penyebab dari ibu yang sering keguguran.
Oke, Gitu, Mbak jadi Bella. makanya kenapa ibu hamil tuh kok bukannya nggak boleh sih ya, tapi Iya. kayak jangan punya batasan sendiri ya. Benar untuk sekali dengan gitu, Mbak Bella. hewan seperti piaraan seperti kucing kayak gitu-gitu ya, makan yang benar harus mateng, nggak Iya. kayak susi-susi yang mentah-mentah itu nggak boleh kan gitu ya. Karena sebabnya dari itu tadi. Oke, yang terakhir nih Mbak Put, tadi ada apa? Yang terakhir, di era pandemi seperti ini kita perlu melakukan tes rapid test antigen. Oke, itu penting juga ya. Iya, karena kan kalau kita mengetahuinya dari sejak dini, kita bisa melakukan treatment khusus buat si ibu. Agar Sama nih ya, kayak yang tadi-tadi ya. Iya, sama Mbak Bella. Pasti sudah ada caranya nih bagaimana Benar cara sekali. menanggulanginya gitu ya. Oke, yang terpenting lagi adalah kapan nih pemeriksaan basic pada ibu hamil dilaksanakan nih Mbak Put? Yang paling penting dilakukan tuh untuk golongan darah cukup sekali seumur hidup. Oke. Jadi kalau andaikan si ibu selama hamil atau selama sebelum hamil belum mengetahui golongan darahnya, untuk awal-awal hamil memeriksakan si golongan darah. Yang kedua untuk pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB bisa dilakukan sekitar 2-3 kali per trimester. Oh gitu ya. Gitu. Oke, jadi nggak apa-apa nih ya sering-sering ya. Nggak apa-apa, soalnya kan kita juga nggak tahu waktu kapan HB kita turun Iya, gitu betul Mbak Bella. sekali. Untuk HBsAg dan HIV sangat dianjurkan di bawah usia 20 minggu sampai 30 minggu. Oh, Paling di mentok di bawah 30 minggu. Ya ibarat kata di trimester pertama Iya, ya Mbak benar Put, ya? sekali Mbak Oke. Bella. Untuk yang TORCH, mending dilakukan sebelum melakukan program hamil. Agar setelahnya jika terkonfirmasi positif mendapatkan treatment yang sesuai. Oke. Dan untuk rapid test antigen lebih baik dilakukan di trimester 2 dan trimester 3 atau 2 minggu sebelum melakukan persalinan. Gitu Mbak Bella. Oke. Ada lagi nggak Mbak Put yang mau disampaikan nih untuk sahabat Sobat TV? Yang perlu disampaikan, jadi untuk ibu hamil jangan malu atau jangan sungkan untuk melakukan tes HBsAg atau HIV, karena itu yang sangat jarang dilakukan oleh para ibu hamil. Yang ada alasan malu lah atau lah apalah itu. Karena itu sangat penting nih Mbak Put ya. Karena itu sangat penting untuk sang ibu dan si bayinya. Iya, karena Gitu. sudah ada cara untuk menanggulangi hal tersebut. gitu Iya, ya. benar Oke, sekali. terima kasih banyak ya Mbak Putri ya. Sama-sama Mbak Bella. Sudah mau diundang oleh tim kita ya. Sama-sama. Oke, sahabat Kupat TV, itu tadi sudah disampaikan tentang pemeriksaan pada ibu hamil oleh Mbak Putri. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat Kubat TV semua. Jangan lupa untuk tetap follow dan subscribe YouTube dan sosial media kita di bawah ini, dan jangan lupa untuk tetap lihat kita ya di Ngosan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Ngosan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.